Halo guys, kenalin nama aku Atia Papahan dari Prodi D3 Akuntansi. Kali ini aku akan membuat video pembelajaran tentang hukum benda, permasalahan, dan e-commerce. Mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diampu oleh Bapak eh, Dr. Wirmia Kaputra. Selamat menyaksikan. Hukum benda, permasalahan, dan e-commerce. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis dan perdagangan e-commerce. Namun, dengan perkembangan pesat e-commerce, muncul berbagai masalah hukum, terutama dalam mencangkup aturan mengenai hak-hak atas benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dialihkan atau dijual atau dipindahkan ke pemiliknya. Dalam konteks e-commerce, banyak permasalahan yang muncul mengenai kepemilikan benda, transaksi jual beli secara perlindungan hak-hak konsumen. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori ada 6, yaitu pengertian benda dan hukum benda, macam-macam benda dalam hukum, ruang lingkup hukum benda, asas-asas hukum benda, e-commerce, dan contoh aturan hukum e-commerce di Indonesia. Selanjutnya, pengertian benda dan hukum benda. Benda adalah terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Belanda itu jak. Pembentukan undang-undang merumuskan benda jak dalam pasal 449 KUHP Perdata, yaitu semua benda dan hak diperdagangkan dalam dialihkan dan dapat dialihkan. Hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan tersebut pada umumnya meliputi konsep benda. Perbedaannya ada macam-macam benda dan hak-hak keberadaan. Peraturan ini menggunakan sistem tertutup, artinya orang tidak boleh mengadakan hak-hak keberadaan selain yang sudah diatur dalam undang-undang. Hukum benda bersifat memaksa. Selanjutnya, jenis-jenis benda dalam hukum. Benda diklarifikasikan menjadi 7 jenis berdasarkan relevasi dalam pembentukan hukum atau KUHP Perdata pasal 499 sampai 516. Yang pertama, berwujud dan tidak berwujud. Berwujud diserahkan fisik atau tangan ke tangan. Tidak berwujud via balik nama, misalnya hak cipta. Yang kedua, bergerak dalam dan tidak bergerak. Bergerak dapat dipindah pasal 509 seperti meja. Tidak dapat bergerak seperti di pasal 507 seperti tanah, gedung. Yang ketiga, dipakai habis dan tidak dipakai. Habis sulit direstorasi atau roti, tidak habis mudah dikembalikan atau TV. Sudah ada dan akan ada. Sudah ada untuk ada jaminan, akan ada batal jika mustahil pada pasal 1320 pada ayat 3. Selanjutnya, dalam perdagangan dan luar perdagangan. Dalam bebas di luar atau waris di luar, tidak boleh seperti narkotika. Dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Dapat di parsial atau beras, tidak utuh atau seperti sapi. Terdapat terdaftar dan tidak terdaftar. Terdapat via sertifikat seperti motor, tanah, untuk pajak dan mengontrolnya. Selanjutnya, ada ruang lingkup hukum benda yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda. Benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat dikaitkan sebagai suatu yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua, mengatur hukum antara subjek hukum dan dengan hak keberadaan. Hak keberadaan ialah kewenangan untuk menguasai benda. Hukum benda diatur dalam buku 2 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria UPPA, khusus mengatur tentang tanah. Selanjutnya, asas-asas hukum benda. Hukum ada 8, yaitu hukum pemaksaan, dapat dipindahkan, asas totalitas, individualien, asas totalitein, asas tak dipisahkan, asas priotein, asas pencampuran atau asas verging. Perlakuan terhadap benda bergerak dan tak bergerak itu berlain, terus asas publiklin dan sifatnya perjanjian. Selanjutnya, e-commerce. Commerce atau
electronic commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Dalam praktiknya, e-commerce melibatkan proses penawaran produk, pemasaran, pembayaran, hingga pengiriman barang secara online tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Contohnya, penerapan e-commerce dapat dilihat pada platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Manfaat e-commerce tidak hanya mempermudah transaksi jual beli, tetapi juga meningkatkan efisiensi kegiatan bersifat jual beli, tetapi juga meningkatkan efisiensi kegiatan bisnis dan memperluas pasar. Dalam kajian jurnal ekonomi dan hukum bisnis, faktor pendukung tersebut meliputi persediaan internet yang stabil, perkembangan teknologi informasi, sistem pembayaran elektronik, keamanan transaksi digital, layanan logistik, serta adanya regulasi pemerintah yang mengatur transaksi elektronik tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ada B2C, B2B, C2C, C2B, dan O2O. Sudah sangat tepat mencakup poin yang penting praktik bisnis saat ini. Yang pertama, business to customer, B2C, Shopee, Tokopedia, Traveloka. Selanjutnya ada business to business, B2B, ada perusahaan manufaktur yang buat bahan baku ke pabrik lain. Selanjutnya ada customer to customer, C2C, yaitu Tokopedia, Shopee, Facebook Marketplace, atau penjualan perorangan ke pembeli perorangan. Yang keempat ada customer to business, ada C2B, yaitu perusahaan Fiverr, Upwork, yang menawarkan jasa ke perusahaan lainnya. Yang kelima ada online to offline, O2O, yaitu Grab atau Gojek, pesanan online, makanan tempat diantar, terus pesanan di aplikasi ambil di toko, dan JDID yang dulunya dengan titik layanannya. Oke, selanjutnya aturan hukum e-commerce di Indonesia. UU ITE nomor 11 2008 diubah nomor 19 2016 mengatur keabsahan transaksi elektronik, kontrol digital tanpa tangan elektronik, serta perlindungan data online. Undang-Undang Perlindungan Customer nomor 8 1999 menjamin hak konsumen dan tanggung jawabnya penjual atas barang dan jasa online. Terus PP nomor 80 2019 tentang PMSE mengatur perdagangan digital, kewajiban pelaku usaha, perlindungan customer, pembayaran, dan menyelesaikan sengketa. Yang keempat ada peraturan perlindungan data pribadi menjadi keamanan data konsumen diawasi oleh Kemeninfo. Yang kelima ada aturan sistem pembayaran elektronik diawasi oleh BI dan OJK untuk keamanan transaksi keuangan digital. Oke, kesimpulan yang kita dapat yaitu hukum benda dan e-commerce saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman dan adil di Indonesia. Hukum benda menurut KUHP Perdata pasal 499 sampai 616 mendefinisikan benda sebagai objek kuasai manusia dengan klasifikasi lengkap seperti benda bergerak atau bergerak pada pasal 506 sampai 509. Berwujud tak berwujud, serta habis tak habis yang relevan untuk aset fisik maupun digital dalam e-commerce. Ruang lingkupnya meliputi hak keberadaan absolut atau hak milik atau gadai hipotek, terus pengusaha blitz dan pemindahan hak via tradisi didukung oleh asas-asas fundamental, memaksa, dapat dipindahkan, individualitas, totalitas, prioritas, publisitas, serta pencampuran yang menjamin kepastian hukum. Oke, terima kasih. Sekian dari video yang saya buat tentang aspek hukum bisnis. Akhir kata, terima kasih.